Halo semuanya, perkenalkan aku Resya Askia Zahra dengan NIM 666225023 dari kelas 1J Ilmu Komunikasi 2025. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview sebuah teori dari Emma Goldman dengan judul Korban Moralitas yang terdapat di buku Princeton Readings in Political Thought karya Mitchell Cohen dan Nicole Vermont, editors. Hasil karya tersebut aku tulis dalam sebuah makalah dengan tajuk Sebuah Analisis Emma Goldman terhadap Kekejaman Moralitas yang Menyebabkan Kecacatan Sistem Politik dan Sistem Gender. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini ditujukan untuk menyelesaikan penugasan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Ibu Raisa Hasina Rosalini MIKOM. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya terkait dengan teori dari Emma Goldman, kita akan cari tahu dulu nih siapa sih itu Emma Goldman dan apa dampak dia terhadap politik maupun isu gender. Langsung aja yuk kita cek sama-sama biografi dari Emma Goldman. Check this out. Emma Goldman adalah seorang penulis internasional anarkis yang menulis dengan mengangkat berbagai isu. Ia lahir pada tanggal 26 Juni 1869 di Lithuania dalam keluarga pedagang Yahudi Rusia. Britannica 2025. Goldman dihukum penjara selama 1 tahun atas tuduhan menghasut kerusuhan selama demonstrasi kelaparan pada tahun 1893. Setelah pidatonya yang penuh antusias memicu reaksi amarah dari sejumlah pekerja yang kala itu sedang menganggur. Tidak hanya itu, Goldman juga dihukum penjara selama 2 minggu akibat kampanye kontrol kelahiran yang ia gema-gemakan di tahun 1916. Goldman berhasil meretas suatu wacana baru dalam politik radikal dengan memasukkan dimensi seksual dan psikologis ke dalam kerangka teori-teori pembebasan yang berkembang pada masa itu. Nah, itu dia tadi pembahasan dari biografi Emma Goldman. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan dari korban moralitas Emma Goldman. Anthony Comstock, sang penjaga moralitas selama 4 dekade, menyampaikan pidato yang kurang koheren dan dianggap dangkal dalam satu pertemuan ceramahnya, atau yang biasa kita kenal sebagai seminar. Pidato tersebut menimbulkan respon kecurigaan publik terhadap Comstock karena dinilai memiliki kecakapan yang terbatas, namun dapat mengendalikan kekuasaan sensor dan bertingkah sebagai diktator di tengah masyarakat demokratis. Kenapa bisa ya seseorang yang mungkin kecakapannya tidak memumpuni, namun bisa mengendalikan sebuah sensor politik atau bahkan menjadi pemimpinnya? Comstock berhasil menggunakan berbagai cara gelap dan koneksi politik untuk mengesahkan undang-undang yang memberinya wewenang atas akses Departemen Pos. Wewenang ini terbukti menunjukkan dan mencekam kebijakan pers serta hak privasi warga negara. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Bandung menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat kasus penyalahgunaan wewenang tahun 2025. Wakil Wali Kota Bandung ditetapkan menjadi tersangka karena menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta proyek pekerjaan kepada pejabat Pemkot. Dalam kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus Anthony Comstock yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi melalui koneksi. Nah, ternyata bukan hanya praktik politik yang dapat menyesakkan masyarakat, dampak moralitas yang paling dahsyat dan mengkhawatirkan adalah terhadap kaum wanita, seperti saya dan Anda yang perempuan yang sedang menonton video ini. Moralitas dapat dengan mudah melumpuhkan identitas perempuan, sehingga wanita paling maju sekalipun sulit untuk melampauinya bahkan membungkamnya. Bayangkan, moralitas dapat mengutuk seorang wanita ke dalam golongan wanita perawan, wanita pelacur, atau wanita pembiak anak-anak ceroboh yang tiada hentinya. Adanya taraf kehidupan yang semakin membebani wanita menciptakan perilaku berontak kaum wanita itu sendiri. Kita akan masuk untuk membahas 3 golongan perempuan yang tadi disebutkan.
Yang pertama itu terdapat kritik yang diarahkan pada nasib perempuan yang terpaksa hidup dalam kesucian dan penundaan diri. Seorang perempuan muda yang penuh vitalitas merasakan jatuh cinta, akan tetapi aturan moral melarangnya merasakan kebahagiaan cinta dan kepenuhan hasrat sebelum pernikahan resmi. Sementara lawan jenis bersedia menikahinya, namun moralitas kepemilikan dan moralitas sosial memaksanya untuk menunda serta harus menumpuk harta benda terlebih dahulu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selanjutnya kita akan membahas perempuan pelacur adalah korban moralitas yang sama dengan yang menjadikan Lajang Layu sebagai korbannya. Namun, pelacur juga merupakan korban dari kekuatan lain, yaitu moralitas kepemilikan. Moralitas ini dengan memaksa perempuan untuk menjual diri sebagai komoditas seksual dengan tarif tertentu, baik melalui komunitas maupun secara pribadi dalam ikatan pernikahan yang suci dengan tarif mingguan. Ketika seorang perempuan berani hidup sesuai dengan kodrat dan kebenaran hidupnya sendiri, tidak ada jalan untuk kembali karena moralitas yang bersikap tanpa ampun terhadap perempuan. Agustanti 2018. Terakhir, wanita yang dianggap lebih aman, dihormati, dan diakui, kritik ini ditujukan pada dampak moralitas yang paling tragis dengan korban yang memiliki tajuk sebagai ibu. Korban ini mencakup perempuan yang tidak siap secara mental dan fisik, tetapi dipaksa mengandung, perempuan yang seumur hidupnya harus menjalin hubungan reproduksi bersama laki-laki yang tidak ia cintai dan ia benci, perempuan yang dipaksa terus-menerus menghasilkan anak padahal tubuhnya sudah letih dengan proses melahirkan yang panjang. Ini adalah sisi kelam dari keibuan yang dipuji. Tidak mengherankan, perempuan yang putus asa dapat mengambil keputusan risiko mutilasi tubuh bahkan kematian daripada harus menanggung kutukan dari pemaksaan moral ini. Nah, dapat disimpulkan, analisis pemikiran Emma Goldman dalam Victims of Morality atau korban moralitas dan keterkaitannya dengan isu saat ini menunjukkan bahwa pandangan kritiknya masih sangat relevan dengan moralitas konvensional sebagai kekuasaan. Membuktikan bahwa dinamika sosial yang dikritik oleh Goldman masih terus berlangsung. Kasus-kasus ini mempertegas teori Goldman bahwa agama dan moralitas menjadi cambuk yang lebih efektif menciptakan kepatuhan. Perempuan modern menggemakan optimisme. Goldman dengan kesadaran akan tubuhnya sendiri menolak diktum moral yang sempit dan membangun hubungan serta memilih keibuan berdasar kesadaran, bukan keterpaksaan. Perjuangan untuk ruang berekspresi yang bebas dan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat mencerminkan semangat untuk melawan moralitas konvensional. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Itu dia pembahasan dari teori Emma Goldman tentang korban moralitas. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua agar lebih melek politik. Dan juga saya memohon maaf apabila selama video ini ada kesalahan penyebutan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman dan pemirsa sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Sekurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya kalau ada kesempatan. Dadah, sampai jumpa.